Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Terima kasih yang setulusnya saya sampaikan kepada pengurus masjid yang berkenan mengundang saya untuk pengajian di malam hari ini. Kita berdoa dan terus berdoa, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini hendaknya menjadi wasilah untuk mempermudah kita masuk ke dalam jannah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, saya akan menyampaikan satu hadis Rasulullah. Yang hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor hadis yang ke-91, dan bersepakat para ulama hadis menyebutkan bahwa hadis ini adalah salah satu dari hadis yang sahih. Hadis itu dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulunal jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Qala rajul innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasanah. Qala innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Al-kibr batrul haq wa ghamtum nas. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, la yadkhulunal jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah minal kibr. Ini saya ulang. Tidaklah akan masuk surga seseorang di antara kamu yang di dalam hatinya walau hanya sebesar biji zarrah sifat sombong. Lalu ada seorang laki-laki yang bertanya, bagaimana seseorang kalau dia pakai baju cantik, sendal cantik? Maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah itu indah, maha indah, dan menyukai keindahan. Dan yang dimaksud dengan sombong adalah menolak kebenaran dan mencemooh orang lain. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, dalam kajian hadis hari ini kita hanya akan fokus pada kalimat la yadkhulunal jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Al-kibr batrul haq wa ghamtum nas. Tidaklah akan masuk surga di antara kalian yang di dalam hatinya walaupun hanya sebesar biji zarrah sifat sombong. Sifat sombong itu dua saja. Satu batrul haq, yang kedua ghamtun nas,
menolak kebenaran, dan mencemooh orang lain. Yang akan kita kaji sekarang adalah betapa sifat ini adalah sifat yang menjadi taruhan seseorang bila ada di dalam hati, yang bisa menyebabkan seseorang bisa menikmati surga, tapi dia berbalik akan mendapatkan kesengsaraan di dalam neraka. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang bercita-cita untuk masuk ke dalam neraka. Ketahuilah Bapak Ibu, pezina sekalipun, pendosa sekalipun, pencuri sekalipun, koruptor sekalipun, maka kalau dia mati, dia kepingin masuk surga. Betul tidak? Iya atau enggak? Iya. Tapi kata Allah, orang ini tidak akan pernah dia masuk surga. Pasti dia masuk ke dalam neraka, sekalipun sifat itu sebesar biji zarrah. Sekarang, apa yang disebut dengan mithqal dzarrah? Kalau pertanyaan lain, sebesar apakah mithqal dzarrah itu? Dia kalau berupa kesombongan, walaupun sebesar mithqal dzarrah, dia nggak akan masuk surga. Lalu sebesar apa mithqal dzarrah itu? Mari kita lihat. Menurut riwayat dari Yazid Ibnul A'sam, yang dimaksud dengan dzarrah itu besarnya hanya sebesar kepala semut merah. Kepala semut merah itu besar atau kecil? Kecil. Nampak oleh mata, Pak? Nampak. Semut merah itu kecil. Yang zarrah itu adalah kepalanya, hanya sebesar itu. Kata Yazid ibnu al-A'sam, dzarrah itu besarnya hanya sebesar kepala semut merah. Kalau itu ada di dalam hati kita berupa sifat kesombongan, jangan pernah berharap bahwa kita bisa masuk ke dalam surga. Coba bayangkan Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Lalu yang kedua, seberapa besar dzarrah itu? Kalau kita membaca riwayat dari Ikrimah melalui riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an, dzarrah itu hanya butiran debu dari tanah. Bayangkan Bapak Ibu, dia hanya butiran debu dari tanah. Mana yang lebih kecil dengan kepala semut merah? Lebih kecil lagi. Jadi kalau kita melihat ada debu kecil yang dia bisa terbang, dari butiran debu itu sebesar itulah dzarrah. Kalau menurut Ikrimah ini, yang dimaksud dzarrah adalah lebih kecil daripada kepala semut merah. Tapi sekalipun begitu, bila ada dia di dalam hati kita sifat ini, la yadkhulunal jannah, dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Yang ketiga,
Ini menurut riwayat Abi Sa'labi, bahwa yang dimaksud dzarrah itu dia sebut, andaikan ada semut yang paling kecil. Dia tidak menyebut semut apa itu jenisnya. Andaikan ada semut yang paling kecil, lalu semut itu punya kepala, dzarrah itu adalah kepala dari semut yang paling kecil. Itu seberapa besar itu, Pak? Tentu pasti jawabannya adalah kecil. Luar biasa, Pak. Jadi sekali lagi, kalau itu dia bahagian dari sifat sombong tadi, maka Rasulullah mengatakan sekali lagi, la yadkhulunal jannah. Tapi mari kita perhatikan yang keempat. Kata siapa? Kata Ibnu Zarrah dan Abi Sa'labi, dia juga menjelaskan bahwa dzarrah itu adalah debu yang terlihat dari celah-celah matahari, dari celah-celah dinding yang tersorot oleh matahari. Pernah enggak Bapak mengerti enggak maksudnya ini? Jadi andaikan ada sinar matahari menyorot, lalu ada lubang, matahari itu masuk ke dalam lubang, dan kita melihat ada benda yang terbang-terbang melalui sorot lubang yang diterpa oleh matahari. Kata Ibnu Zarrah, itulah dzarrah. Saya ulangi, andaikan ada lubang lalu tersinar oleh matahari, sinar itu dapat terlihat oleh kita, lalu tiba-tiba ada yang terbang-terbang karena sinar matahari itu kecil, memang dia terbang. Kata Ibnu Zarrah, itulah yang disebut dengan dzarrah. Itu kecil mana dengan kepala semut merah tadi, Bu? Ini kecil lagi. Ya Allah, kalau itu adalah berupa kesombongan, maka dia tidak akan masuk surga. Ada enggak di antara Bapak Ibu yang mau protes? Ada enggak? Ayo protes. Ada yang berani protes? Ustaz, ayo saya ajarin untuk protes. Ada yang mau protes? Ibu-ibu biasanya protes tuh. Sebab kalau mau buat kue cake salah bahan itu protes. Oh, enggak gitu dong. Gitu. Tapi coba protes ayat hadis ini. Siapa yang berani? Tidak seorang pun. Tapi kalau berani pun saya ngeri juga kok berani ya ke protes gitu. Nah. Jadi madzarrah fi kalimah fi hadzal hadis. Apa yang dimaksud dzarrah pada kalimat ini, pada hadis ini? Maka kalau kesimpulannya dzarrah itu adalah dia adalah benda kecil yang tak terlihat oleh mata, yang kalaupun dia terlihat dibantu oleh alat lain, minimal adalah sorot matahari. Saking kecilnya dia melayang-layang.
Saking kecilnya tak terlihat oleh mata. Tapi kalau itu kata Nabi berupa sifat kesombongan, maka kata Rasulullah bisa menyebabkan seorang itu tidak akan masuk ke dalam surga. Sekarang apa saja yang masuk dalam kategori sombong itu? Dalam hadis di riwayat Imam Muslim ini ada dua hal sifat sombong itu. Yang pertama adalah batrul haq. Yang kedua ghamtun nas. Batrul haq itu menolak kebenaran. Ghamtun nas mencemooh. Mari kita uraikan satu persatu. Apa yang dimaksud oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul menjelaskan tentang batrul haq, menolak kebenaran, menolak al-haq? Yang dimaksud menolak kebenaran itu adalah menolak apa yang datang dari al-haqqu mir rabbikum, dari yang maha benar, dan dia adalah Allah. Apa itu? Al-Quran. Yang ditolak apa? Al-Quran. Apanya? Isinya. Hari ini dengan mudah orang untuk selamat di dunia dia berdalih Al-Quran out of date, sudah enggak kekinian lagi, dia sudah keterlaluan, dia sudah ketinggalan zaman. Kenapa dia bisa bilang begitu? Karena dalam pikirannya ada kebenaran lain yang datang yang lebih benar bila dibandingkan dengan kebenaran yang datang dari Al-Quran. Semestinya umat Islam itu mesti yakin, seyakin-yakinnya apapun yang datang dari Al-Quran, dia adalah mutlak benar. Kenapa? Karena dia datang dari Allah, dan Allah adalah benar. Allah benar yang maha benar. Tidak mungkin yang datang dari benar yang maha benar itu salah. Itu sesungguhnya kata Rasulullah harus menjadi keyakinan seorang muslim. Maka kalau ada orang kemudian dibaca ayat-ayat Al-Quran tentang hukum-hukum Allah, tentang sesuatu yang baik dari Al-Quran, dia berpaling, maka sebenarnya dia menolak kebenaran itu. Sekarang mari kita lihat, banyak tidak orang yang seperti ini, yang menolak kebenaran? Banyak. Banyak enggak, Pak? Banyak. Di mana itu? Di luar kita. Mudah-mudahan tidak termasuk kita. Saya yakin tidak termasuk kita. Na'udzubillahi min dzalik. Saya tunjukkan kepada kita pada sahabat Nabi dan orang-orang yang dididik langsung dari Rasulullah. Bila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan satu ayat Al-Quran, maka para sahabat
itu kemudian tertunduk. Lalu kalau ditanya, kenapa engkau begitu? Jawabnya hanya dua saja. Sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku taat. Dari ciri orang menerima kebenaran itu adalah dia sami'na wa ata'na. Maka orang yang menolak kebenaran itu, dia tidak akan dengar dan dia tidak akan taat. Maka kalau ada orang dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dia merasa risih, merasa jengkel, merasa tidak nyaman, yakinlah itu bukan manusia tapi setan. Betul tidak? Karena kalau dia manusia, dia tidak akan buat seperti itu. Tapi kalau setan, jangankan dibacakan ayat Al-Quran, baru basmalah saja, baru ta'awuz saja, setan itu sudah marah. Coba bayangkan bagaimana setan tidak marah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Apa yang dilakukan oleh umat Islam? Menghina, menghinakan, merendahkan, menempatkan setan sebagai yang terkutuk. Maaf, Ustadz fotografer, orang baik, tapi saya jelekkan dia. Ustadz, nggak usahlah yang terkutuk, bodoh. Marah nggak Ustadz? Marah. Setan begitu kita bilang ar-rajim, kau terkutuk, dia marah. Jadi kalau ada orang baru dibacakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, apa kok? Allah menggeletek hatinya, Allah panas pada orangnya. Itu bukan manusia, itu setan. Bismillahirrahmanirrahim. Deh, inyo puluh condo inyo lah yang hebat baca Quran. Enggak dong, itu tidak manusia tuh dong. Itu bantuannya tuh, muko-muko condo awak-awak kok. Tapi dalamnya setan. Casing bisa saja Aminah, bisa saja Fatimah, bisa saja Sulaiman, bisa Utsman, tapi motherboardnya setan, iblis itu. Itu dia. Motherboardnya tuh, itu kan casingnya nih kita nih. Tapi dalamnya setan laknatullah yang alaih. Dan ini terus akan dia dengungkan. Apa itu Al-Quran? Bahkan orang-orang yang bergelut, berusaha untuk membaca, untuk menghafal, untuk mengikhtiarkan Al-Quran ini menjadi bagian dari cara hidup, dia tantang, dia halang-halangi. Makanya ada beberapa pendapat, Pak, pendapat keras, tapi mudah-mudahan kita tak usah ikut. Kemarin tuh ada orang-orang tertentu menganggap bahwa pesantren-pesantren tahfiz Quran itu pintunya atau sarangnya teroris. Yang menghafal adalah orang-orang radikal. Itu Pak, itu iblis tuh. Iblis tuh. Itu kalau jumpo dekat pasar Terubuk tuh, tak lengah lah aku. Tak lengah apa? Aku pun lari. Karena takut dengan iblis. Jadi pesantrennya itu
pintu masuk. Yang menjadi penghafal kaum radikal. Mereka teroris. Ya Allah Pak, di Indonesia itu yang menjadi hafiz itu bukan sedikit Pak. Di masjid ini ada Ustadz Apan. Di mana nih Ustadz Apan? Lagi ke Moro ya? Oh ya, dia karena istrinya ya. Jadi orang yang kalau sudah seperti ini, dia tidak bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Maka batrul haq itu adalah sebenarnya menolak Al-Quran itu sebagai kalamullah. Jadi kalau ada orang lain yang menyeberang terhadap Al-Quran, dia dengar itu. Tapi kalau Al-Quran yang disampaikan oleh orang-orang tertentu, dia cemeh. Dan ini hari ini tumbuh, menjamur. Saya berkali-kali bertemu di sebuah pengajian. Begitu tengah pengajian ada saja mahasiswa yang bertanya. Bahkan pertanyaannya menurut saya, apa sih Pak hebatnya Al-Quran? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, itu kan bukan manusia yang seperti itu. Itu iblis itu. Casingnya dia begitu, tapi motherboardnya iblis. Apa sih hebatnya Al-Quran Pak? Allahu Akbar. Anakku tusuk dia nanti payah pula, kita masuk penjara pula kan. Ya kan? Mau kita bunuh dia, ini negara hukum. Tapi kalau di zaman Nabi, ketemu Abu Bakar, ketemu Umar, habis itu Pak, udah kena cincang. Apalagi Umar, orang yang paling ganas. Dalam satu peristiwa, Umar itu begitu pedangnya yang tersarung itu sudah tercabut, terangkat, maka pedang itu tidak akan masuk ke dalam sarungnya sebelum memenggal kepala orang. Bayangkan tuh Pak, beratnya 32 kati. Kalau di berat sekarang itu sekitar 75 kilo beratnya itu. Beratnya pedangnya Abu Bakar tuh. Seberapa besar itu kekuatan dia? Tajamnya, andaikan kapas dilayangkan ke atas tapas, melayang-layang kapas itu, ditetakkan, cut, terbelah itu kapas. Itu tajamnya Pak. Dan setiap tercabut dari sarangnya, dia tidak akan pernah masuk ke dalam sarang sebelum memenggal kepala para penjahat itu, para orang-orang kafir. Maka jangankan musuh Islam, setan saja takut dengan Umar. Iblis saja takut dengan Umar. Saya memang anaknya Pak Umar Pak. Ayah saya Umar. Nah, tapi orang tak takut dengan ayah saya, apalagi dengan saya. Kau aja anaknya Umar, aku aja dengan bapak kau tak takut katanya kan? Nah, gitu dia. Iya. Gitu Pak ya. Jadi iblis itu takut. Hadirin sidang pengajian yang saya muliakan. Yang kedua adalah ghamtun nas, mencemeh. Ya Allah, perkara mencemeh ini Bu adalah perkara yang paling gampang. Dalam riwayat ini, mencemeh itu setidak-tidaknya ada dua hal yang paling penting. Pertama, mencemeh karena fisik, dan mencemeh karena ilmu. Dua-duanya guru besarnya adalah iblis. Kapan itu? Ketika iblis, setan laknatullahi alaih, berhadapan dengan Nabi Adam. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin.
Mencemehnya iblis terhadap Adam itu karena dua hal. Satu secara fisik, satu secara keilmuan. Jadi yang bisa mencemeh orang itu, Bu, karena dua hal ini ya seringnya. Jadi maaf ibu-ibu yang 60 tahun, 70 tahun masih cantik ini, Bu, ya. Hati-hati, Bu. Ini hati-hati nih, Pak. Ini istri siapa nih? Karena boleh jadi bisa menjadi sebab kita menghinakan orang lain. Lihat bagaimana iblis. Kata iblis kepada Adam, "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Aku, kata iblis, diciptakan dari api, dan kau Adam diciptakan dari tanah. Kata iblis, "Ana khairum min." Aku lebih bagus daripada ente. Jadi kita ini jangan sombong kalau kemudian punya suami ganteng, punya istri cantik. Maka saran saya, bila istri bapak cantik, suami ibu ganteng, perbanyaklah zikir. Subhanallah, subhanallah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Pak, ya Bu. Kalau ditanya, kenapa Bu, suami saya ganteng Bu? Kenapa Pak berzikir? Istri cantik. Ya kan gitu. Astagfirullah. Ya Allah, kenapa ya Allah, qadarullah, kenapa kok aku diberikan istri yang cantik ya? Berat menjadi suami dari istri yang cantik itu, Pak. Sebagaimana berat menjadi istri dari suami yang ganteng. Saya ajarkan seorang sufi namanya Hamid Al-Jabr. Dia seorang filosof terkenal sekali di masa Ibn Rus. Dia ahli filsafat, ilmuwan, terkenal kalau berdebat payah untuk mengalahkan. Satu ketika dia diejek oleh kawan-kawannya, "Wahai Hamid Ibn Jabr, kenapa engkau belum nikah juga? Padahal umurmu sudah cukup, ilmumu sudah matang, kemampuanmu tidak bisa diragukan." Apa kata Hamid Ibn Jabr? Allah belum pertemukan saya dengan jodoh yang tepat. Maka kata kawan-kawannya, "Oh ya, tunggulah sampai Allah mempertemukan jodohmu." Satu ketika Hamid Ibn Jabr itu menikah. Nikahnya dengan siapa? Dengan seorang perempuan yang biasa-biasa wajahnya. Bahkan Masya Allah, perempuan yang dinikah itu ada perempuan yang tengkot, yang jalannya tidak sempurna. Wajahnya biasa, Bu. Masya Allah, sudah azan. Nah, sebentar. Jalannya tengkot. Apa yang dilakukan oleh kawan-kawannya? Apa kamu tidak punya pendirian? Apa kamu tidak bisa memilih? Bla 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 bla. Apa jawab kamu, Hamid? Allah memilihkan saya dengan pilihan ini. Saya tidak bisa menolak pilihan itu. Tapi istrimu itu cacat, jalan itu tengkot. Apa jawab Hamid Ibn Jabr? Kamu salah melihat istri saya ketika dia jalan. Bukan istri saya yang cacat, yang jalannya tengkot, tapi karena apa? Karena apa, Bu? Matanya apa, Bu? Mata yang ibu ini betul-betul lah, Bu. Apa jawabannya? Bukan karena dia tengkot, bukan karena dia cacat. Dia jalan tengkot itu ketika jalan karena bumi yang tak rata.
Coba bayangkan Pak, bumi yang tak rata. Karena tak rata lah maka dia jalan tingkut. Bagaimana Ustadz? Mau nambah satu lagi? Masya Allah, kita akhiri. Nah itu enggak pertanyaan itu doh. Itu hanya doa saja. Jadi ghamtun nas itu mencemooh. Lalu apa yang dimaksud dengan ilmu? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Gitu. Ketika Nabi Adam lalu berdebat dengan malaikat, mana yang lebih berilmu? Kata malaikat, aku lebih berilmu. Adam, aku lebih berilmu. Iblis mengejek, kau tidak ada apa-apa. Jadi keilmuan ini bisa menyebabkan orang mencemooh. Makanya ngeri-ngeri juga Bu, menyandang gelar doktor, profesor, itu ngeri-ngeri juga tuh Pak. Saya kalau minta-minta, kata usah disebut-sebut kalau mau ceramah itu. Yang akan menyampaikan ceramah Haris Riyadi, titik. Tidak usah disebut doktor lah, apalah, itulah. Itu bisa menyebabkan kita sombong. Apalagi sekarang peraturan baru bagi pegawai negeri yang dosen misalnya. Kalau dia sudah doktor, golongan 4, lektor kepala, sudah bisa diberi gelar profesor. Tapi esok, associate profesor. Nah, ini kan akan menyebabkan orang semakin ghamtun nas. Bayangkan Bapak Ibu, dengan ilmu pengetahuan kita akan membuat jarak yang begitu hebat antara satu dengan orang. Pak, Ibu, saya beritahu, kalau andaikan saya tetap menggunakan titel saya, karena saya golongan 4, maka saya boleh menyandang profesor, esok profesor, doktor, bla bla bla, MAG. Kalau itu saya terus tematkan di hati saya bisa enggak duduk dengan bapak-bapak? Enggak bisa Pak. Bisa enggak saya ngopi Pak? Tak bisa. Tapi selama ini saya belum diajak ngopi ini masalahnya. Bisa saya ngopi. Kalau saya tidak menyandang itu, makanya saya bisa duduk di mana-mana, melepak pun bisa. Tapi kalau saya kemudian enggak bisa, saya ya Allah. Belajar gurunya adalah iblis laknatullah ya alaih. Mudah-mudahan yang kita hadapi hari ini, kita sedang berhadapan dengan iblis yang semoga kita itu lepas dari sifat al-kibar, sehingga kita nanti bersama-sama masuk ke dalam surga jannatun naim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.